Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Tian Doko di Bermain Jiwa. Video kali ini kita akan bahas tentang wacana resesi global ya. Tanya tahun depan 2023 itu gelap, oke? Saya tidak akan membahas dari sisi ekonomi, karena sudah banyak yang membuat konten mungkin dengan sisi pandang ekonomi dan sebagainya. Saya bukan ahli ekonomi, meskipun dulu saya kuliah jurusannya ekonomi, saya SMA juga anak ekonomi. Tapi semakin saya menyelam dalam spiritualitas itu justru saya semakin berupaya melupakan berbagai teori ekonomi. Kenapa? Momentumnya ketika saya menemukan sebuah tulisan di Reuters ya, tabloid di luar, yang memberitakan bahwa ada suku terpencil, terisolasi, suku Baduy. Yang dikatakan suku ini terbebas dari ancaman atau krisis resesi ekonomi global selama berpuluh-puluh tahun. Nah, kemudian pertanyaannya kok bisa? Padahal semua negara ya di seluruh bumi ini itu pasti kebanyakan bahkan hampir tidak ada yang tidak mengalami krisis ekonomi. Nah, sementara ini ada saudara kita di Indonesia sendiri yang dilaporkan malah justru tidak pernah terkena imbas krisis ekonomi. Oke, nah disinilah kita perlu mungkin melihat dari aspek spiritualitasnya kok bisa. Nah, seperti apa kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi ketika saya menemukan berita itu, saya kesulitan menjawab pertanyaan saya sendiri. Mungkin kalian punya jawabannya, kalian bisa bantu saya. Jadi begini, suku Baduy itu terisolir, oke? Mereka tidak mengenyam pola pendidikan formal seperti kita, meskipun ya Baduy luar, Baduy dalam. Kemudian berikutnya, mereka juga punya sistem agama sendiri, oke? Mereka juga punya sistem pengobatan sendiri, dan apa yang disampaikan tadi di Reuters, mereka terbebas dari krisis atau resesi ekonomi berpuluh-puluh tahun. Jadi ini kaitannya pasti dengan sistem. Nah, berikutnya, ketika mereka kemarin ada pandemi, mereka juga bisa zero kasus. Oke? Padahal mereka tidak mengikuti kemajuan teknologi kedokteran dan sebagainya. Lebih aneh lagi, bukan? Nah, disitulah kemudian saya berpikir. Jadi kita ini yang merasa lebih maju, lebih modern, lebih melek teknologi, kalau ditanya, apakah kita ingin bebas dari resesi? Pasti semua orang pengen. Apakah kamu juga ingin bebas dari pandemi? Pasti ingin pula. Sementara kita kan merasa kita tuh sudah belajar banyak, sudah tahu banyak. Jadi kenapa kita tidak bisa keluar dari masalah? Sementara mereka tidak mengalami masalah tersebut. Jadi siapa yang lebih pintar? Siapa yang lebih maju? Nah, jadi dari momentum itu, akhirnya saya mencari alasan kenapa bisa demikian. Ini pasti ada kaitannya dengan sistem. Nah, itu juga yang membuat tadi saya punya alasan kenapa saya tidak lagi begitu fokus pada berbagai teori ekonomi. Karena mereka tidak bersentuhan dengan sistem ajaran dan sebagainya yang orang kebanyakan ikuti, mereka bisa terbebas dari masalah. Nah, ini yang kemudian saya mencari alasan dan kebanyakan saya dapatkan justru banyak dari apa yang orang sebut sebagai teori konspirasi. Jadi selama manusia itu tidak menemukan jawaban yang masuk nalar, teori konspirasi itu pasti ada. Dan karena kita itu sudah sering diajarkan hanya untuk percaya. Pokoknya kalau sudah ada klaim itu konspirasi, kita tidak menyelidik lebih jauh. Oke? Nah, itu yang membuat saya akhirnya jadi semakin bingung. Karena saya tidak menemukan alasan yang tepat, tapi ketika saya membaca satu hal yang orang lain itu anggap itu hoax, itu konspirasi, memenuhi logika nalar cara umumnya ya. Kebenaran itu kan pasti ada satu keterkaitan yang tidak bertolak belakang. Nah, jadi benar nggak tahun depan itu gelap resesi ekonomi? Ya benar, itu bukan bohong. Cuma begini, kita lihat dari aspek yang lebih luas ya, supaya kita jeli. Ini saya juga berpikir ya, gara-gara mulai channeling juga. Jadi kita ini di tengah kondisi perang ya, antar dua kubu yang punya kepentingan. Oke? Nah, kemarin kita itu habis mengalami pandemi. Oke? Kalau
waktu pandemi itu kan kita panik ya. Orang ketakutan, orang panik sampai masker saja berebut, di luar itu tisu toilet itu juga sampai berebut, macam itu. Nah, dari sisi spiritualitas, ini yang kait dengan kontrol kesadaran. Jadi ketika kita itu dibombardir dengan berbagai berita yang penuh ketakutan, kita itu tidak lagi bisa berpikir. Ya seperti contoh-contoh kasus di awal-awal pandemi. Orang bisa berebut barang-barang yang sederhana, ada yang menimbun dan sebagainya. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Negara luar yang dikatakan lebih maju pun juga terjadi. Jadi ini level kesadaran kita secara global itu sebetulnya nampak dari hal itu. Jadi poin pentingnya ini selalu saya ulang-ulang ketika kamu bermeditasi itu kamu pertama itu mengontrol ketakutanmu. Kasus tragedi Kanjuruhan kemarin itu juga ketakutan, baik pihak supporter maupun polisi sama-sama ketakutan, ya kan? Instingnya yang bergerak akhirnya jatuh korban sampai ratusan. Jadi ketika kita itu disentuh di level insting, kita itu tidak lagi bisa berpikir. Nah inilah ketika kita sudah dalam kemajuan zaman, satu dengan lain itu terhubung secara digital, maka kondisi perang itu kan ada kondisi yang memang berhadapan-hadapan, ada baku tembak. Tapi secara luas, ini kan tentang kontrol. Bagaimana mengontrol orang, mengontrol manusia, itu adalah dengan ketakutan, dengan kebencian. Jadi kasus seperti di pandemi kemarin, berita-berita itu semua menakutkan, jadi orang itu panik. Demikian pula, berita tentang krisis global, resesi ini juga viral karena orang ketakutan. Jadi sebetulnya ketakutan itu menjadi motif dasar bagaimana kita bisa mengontrol perilaku. Maka ketika ada peperangan antara dua kubu, pasti, apalagi sekarang ya, semua itu menjadi medan perang untuk perebutan dominasi. Ketika kondisi sosial itu penuh ketakutan, ya, penuh kebingungan, ya kan? Kemarin waktu pandemi kan berita banyak. Orang kan langsung cepat percaya, oke? Begitu cepat percaya, ya efeknya bisa macam-macam. Ada yang menjarah si kemarin, ada yang kemudian terbakar emosinya menjadi anarkis. Nah, seperti itulah. Nah, kemarin akhirnya saya pikir, saya perlu bikin konten juga ini. Lumayan kan, jual ketakutan itu dapat AdSense dan disediakan oleh YouTube. Jadi sekarang ketika kita sudah melihat ini secara lebih luas, kita berbicara lebih kritis melihat apa latar belakang ini semua. Nah, sekarang saya sedikit cerita ya. Ini aja saya susah untuk percaya. Jadi begini, kalian bisa cari film dokumenter. Judulnya All War is Bank War. Atau semua perang itu adalah perang antar bank. Termasuk juga sekarang perang antara Rusia dan Ukraina itu sebenarnya perebutan dominasi. Siapa yang memegang jalur keuangan secara digital. Jadi ya benar, mungkin ini proses pergeseran dimensi kesadaran, bolak-balik zaman, pergantian zaman. Karena kan sekarang semua sudah melangkah ke dunia digital. Oke, bank-bank konvensional itu nanti juga tidak akan seperti itu lagi. Sekarang saja kita sudah bisa lihat, ya kan, mau pinjam, mau ngutang aja semua sudah banyak itu iklan, pinjol, ya kan? Nggak perlu ke bank. Kemudian semua sekarang juga sudah pakai dompet digital, ya kan. Jadi siapa yang memegang ini setelahnya? Nah ini terkait dengan perang Rusia Ukraina juga. Nah yang mengontrol uang, ya mengontrol semuanya. Jadi secara sederhana, saya mencoba mencari ya dari berbagai sumber itu. Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu juga terkait dengan penguasaan bank dan cadangan emas. Nah, yang susah dipercaya itu adalah, kalau kita belajar sejarah ya, kita itu dijajah 350 tahun oleh Belanda, dan 3,5 tahun oleh Jepang. Ternyata, kalau kamu di sekolah kan sudah tidak asing dengan istilah VOC ya, Organisasi Dagang Belanda. Nah ternyata itu bukan barang yang baru. Jadi kalau mau dikatakan secara sederhana, proses penjajahan imperialisme itu yang menggerakkan adalah mereka yang dikatakan kaum elit yang pemilik jaringan bank ini tadi. Artinya, ini yang menarik ya. Kalau kita misalnya kayak kemarin ya, kita konflik dengan Timor Leste ya, ini Timor Leste dilepaskan. Dasarnya apa? Karena bukan jajahan Belanda. Indonesia itu kan jajahan Belanda. Timor Leste bukan. Makanya mereka akhirnya diberi kesempatan untuk referendum dan akhirnya berpisah dengan kita. Jadi kita itu dijajah oleh
bangsa-bangsa ini. Kemudian ketika kita merdeka itu ya atas dasar penjajahan itu tadi lokasinya. Sementara pihak-pihak penjajah ini tadi, mau dari Portugis, Belanda, Inggris, Prancis, dan sebagainya, pemodalnya itu hanya segelintir orang. Dan ini akan sulit dipercaya. Jadi saya itu mengikuti beberapa channel di luar yang mereka itu serius karena penasaran, masa sih? Artinya bahwa secara global ini itu adalah organisasi bisnis jaringan bank. Jadi walaupun ada perang dagang Cina dengan Barat misalnya, ya mereka juga masih berdagang kok. Kan semua urusan duit, oke? Jadi kita itu dijajah ya oleh mereka yang pemilik modal ini. Kemudian dipecah-pecah, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura. Kemudian kita bersaing sendiri, misalnya kayak kemarin ya, buruh demo, akhirnya pengusaha memindahkan lokasinya ke Vietnam karena Vietnam lebih murah. Jadi kita dipecah-pecah, siapa yang memanfaatkan? Ya hanya segelintir orang ini. Jadi kalau membaca beberapa temuan itu susah dipercaya. Dari mulai zaman Napoleon Bonaparte ya, kemudian perang antara Amerika Inggris, ya kan Amerika mau merdeka. Yang menggerakkan itu ya bankir-bankir ini tadi. Yang satu mendukung si A, yang satu mendukung si B, kemudian nanti mereka bagi-bagi. Jadi kalau kita tarik ke belakang, semuanya perulangan. Jadi kejatuhan Mesir itu kan juga kudeta oleh imamat ulama yang kemudian bermain secara politik, akhirnya peradaban Mesir jatuh. Nah, semenjak itu kemudian kita mengenal sistem monarki ya, banyak kerajaan-kerajaan, dan setiap raja itu kan mewakili Tuhan. Nah kan konteks Tuhan itu adalah kekuasaan tertinggi, dan raja itu adalah wakil Tuhan, dan semacam itu. Dan ketika manusia berkembang, mulai masuk industri, mulai masuk perdagangan antar negara, nah era monarki ini kemudian tergeser. Kenapa? Karena yang berkuasa adalah mereka yang memegang keuangan. Karena kan sudah mulai terjadi transaksi antar negara. Nah, itulah era dari sistem monarki banyak yang runtuh, kemudian kita diberi yang sekarang ini sistem demokrasi. Nah, macam itu. Berbarengan dengan sistem keuangannya, bank itu berkembang. Oke. Nah, ke depan, apa yang akan berubah? Ya, paling keduanya ini. Sistem kekuasaannya dan sistem keuangannya. Ini yang diceritakan tentang kekuasaan tunggal dan sebagainya. Jadi kita akan bergeser yang tadinya bankir-bankir ini menguasai, bergeser pada yang dikenal sebagai giant tech ya, atau raksasa teknologi. Mereka yang memegang kendali pada kemajuan teknologi. Karena ini yang nanti digunakan transaksi secara digital keuangannya. Jadi ini persaingan tentang itu saja. Maka kemarin begitu Barat itu memblokir jalur transaksi keuangannya, sistem keuangannya. Nah, mulai kemudian Cina masuk dengan Rusia. Jadi, ya kita akan lihat ke depan potretnya seperti apa. Jadi, isu resesi ini adalah bagian dari proses kontrol. Ya, tiap negara itu pasti ada kepanikan, ketakutan, kebingungan, dan semua peristiwa kait dengan krisis, ya, krisis 98 atau krisis global yang sebelum ini di Amerika kejatuhan, itu adalah bentuk mereka pemodal besar ini, bankir ini menarik uangnya. Akhirnya kan ada IMF, ada berbagai macam lembaga yang menawarkan bantuan, ya kan, ke orang bangkrut, mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan itu, dan ya akhirnya mereka punya jaringan di berbagai negara. Jadi penjajahan baru itu ya seperti itu, lewat sistem, tidak perlu datang, tidak perlu menyerang, tapi sumber dayanya dan keuangannya semua kembali pada pemodal. Ya contoh kasus seperti kemarin ada krisis minyak goreng, itu bukan hanya internal di Indonesia saja, pasti terkait dengan di luar. Kemudian berikutnya kemarin ketika Indonesia itu digugat karena tidak mengekspor bahan mentahnya, entah itu nikel atau sawit, lucu kan? Mereka teriak-teriak, Jadi konteks penjajahan sistem semacam itu. Jadi ketika sekarang digembar-gemborkan perdagangan bebas, lah kita dituntut untuk berdagang secara bebas ya, maksudnya memenuhi aturan itu. Tapi dulu kita dijajah, istilahnya startnya itu tuh sudah beda, mereka yang menjajah, kemudian mengatakan ayo sekarang perdagangan bebas. Kalau fair ya balikin dulu prosesnya, di mana dulu mereka mengeksploitasi kan seperti itu.
Oke, jadi bagaimana menghadapi resesi ya? Mereka yang banyak terimbas itu kan yang di luar, dan ini sudah banyak mereka konten kreator yang menyampaikan juga. Indonesia termasuk katakanlah ya sedikit aman lah. Cuma di presiden sampaikan ya kita tetap harus waspada. Dan kita kan beda, kita itu kan lebih pada negara yang agraris, kemudian kita juga punya sumber daya alam yang melimpah. Jadi bagaimana menghadapi resesi? Ya, jadi yang banyak terkena imbas pasti yang kelas menengah atau mereka yang bekerja di sektor-sektor yang terkait dengan hubungan negara luar ya. Nah kan pasti dengan perang dan ketidakpastian kondisi politik kan mempengaruhi jalannya transaksi. Kalau bagaimana menyikapinya ya sama saja, kita sudah ada contoh di depan mata seperti suku Baduy. Ada beberapa prinsip yang katakanlah kita bisa pelajari dari mereka tentang kemandirian. Jadi ya sebagai bangsa Indonesia kita itu harus bisa mendayagunakan maksimal mungkin sumber daya alam kita, mengolah sendiri, tidak bergantung, ya kan? Itu sebabnya kita tidak mau menjual bahan mentah pun kita juga kena masalah, ya kan? Serba salah kan? Nah, poin pentingnya adalah tentang stabilitas ya. Jadi itu kenapa kita selalu dibuat propaganda ketakutan, kebingungan. Karena supaya kita itu susah untuk mandiri. Jadi suku Baduy sudah terbukti mereka ya secara rigid ya membatasi kontak dengan dunia luar dengan sistem yang jalan, dan mereka adalah bukti nyata. Nah sekarang bagaimana kita bisa punya kekuatan sendiri, mengolah sendiri, kemudian antar berbagai komponen bangsa itu memang solid di dalamnya. Bisa nggak semacam ini? Kalau kita bisa ya kita jadi negara besar yang seperti diramalkan. Tapi prosesnya kan juga panjang, tidak mudah. Nah, terkait dengan aspek spiritualitas, proses kita atau tujuan kita belajar spiritualitas itu kan terbebas dari belenggu yang cara mental ya. Jadi penjajahan modern itu seperti sistem, maka barat kita ada dalam sistem itu ya selamanya kita tidak keluar. Sistem apapun itu, sistem ekonomi, sistem politik, sistem agama, sudah pasti mereka menjajah itu dengan sistem. Selama kita menerima sistem itu, ya artinya kita dalam kontrol mereka yang memberikan sistem itu. Jadi kenapa suku Baduy tidak bersekolah? Ya, ada kaitannya juga. Ketika kita bersekolah, kita itu kan dibentuk secara mindset untuk bekerja pada industri. Itu sebabnya pendidikan zaman dulu dengan sekarang itu beda. Sekarang dipecah-pecah karena kepentingannya untuk istilahnya menjadi slave atau jajahan atau babu dari mereka yang ada di dunia industri ini. Dan ketika terjadi krisis semacam ini, ya imbasnya akhirnya PHK. Tapi kan kebetulan ya Indonesia kaya sumber daya alam dan kebanyakan itu masih masyarakat agraris, nelayan, kita itu tidak mungkin kelaparan. Apalagi kita itu cuma 2 musim. Barat kita nanam apapun, kita itu bisa makan. Nah dengan sistem pendidikan semacam itu, apalagi dengan daya tarik gaji yang besar, akhirnya tanah tidak lagi digarap. Itu sebabnya baik petani atau nelayan miskin. Karena semua orang mengikuti sistem kemajuan zaman bekerja di industri. Ya sebenarnya tidak salah. Hanya karena orang berpikir ke sana semua, akhirnya kita sangat bergantung. Nah suku Baduy, mereka tidak bergantung. Mereka bisa menanam sendiri, hidup sendiri, semacam itu. Jadi ini yang saya katakan, konteks spiritualitas adalah tentang berpikir atau melepaskan dari belenggu-belenggu semacam itu tadi yang tidak nampak, yang kita tanpa sadar dukung itu sendiri. Hanya sebetulnya mau dikatakan ya kita itu menjajah bangsa sendiri karena ketidaktahuan kita. Ketika kita memahami berbagai aspek spiritualitas, kita itu siapa? Ini yang dikatakan antara duniawi dan rohani. Jika orang semua bergerak memenuhi kebutuhan hanya untuk kepentingan duniawinya, ya mereka akan terjebak seperti sekarang. Jadi penjajahan dunia modern, kalau mau dibandingkan ya dulu kita dijajah itu susah. Ya. Nenek-nenek kita atau siapa yang lebih tua kalau cerita dulu itu zamannya tidak mudah. Nah apa bedanya dengan sekarang? Karena sistem yang ada ini
Orang bekerja hanya cukup untuk makan, bahkan tempat tinggal pun sudah tidak mampu untuk membeli. Jadi bentuk-bentuk penjajahan dalam level mental ini hanya bisa diatasi dengan wawasan spiritualitas. Penjajahan dunia modern itu kan menempatkan kita pada tekanan kebutuhan yang semu, hanya memenuhi standar-standar gaya hidup. Oke, kita bekerja keras siang malam, dan saling kompetisi, mengadakan segala cara satu dengan yang lain. Orang itu stres, kerja, tapi disediakan juga hiburannya. Makanya mulai tumbuh hiburan dunia malam, ya kan, yang perjudian. Maka ada itu di luar macam pepatah quotes ya. Jadi sistem ekonomi modern, dominasi kapitalisme itu kan orang hidup itu hanya 3 hal. Work, consume, die. Jadi kamu itu aktivitasnya hanya kerja, konsumsi, kan, beli apapun, mati. Ya itu. Jadi ketika sekarang kita menemui banyak fenomena seperti flexing, yaitu indikator bahwa ada pergerakan kemajuan dari sisi materinya, tapi miskin dari sisi spiritualitasnya. Semua serba kemasan, ya kan? Kemudian makin menjamurnya dunia malam, dunia hiburan, hiburan digital, pornografi, dan sebagainya. Itu adalah bagaimana orang itu mencoba terbebaskan, tapi mereka lari ke dunia-dunia yang itu sudah dibuat juga oleh sistem. Nah, itulah bentuk-bentuk penjajahan atau belenggu di sisi aspek mental atau spiritualitasnya. Jadi spiritualitas itu bukan tentang roh gaib, bukan hantu. Ini sepenuhnya tentang wawasan bagaimana manusia itu terbebaskan dari berbagai hal yang sifatnya membelenggu dia secara batin, secara rohani. Nah, aspek spiritualitas itu menyentuh ada pola pikir dan gaya hidup. Maka yang jadi problem sekarang ini adalah kemiskinan secara spiritualitas. Jadi apa itu miskin secara spiritualitas, nilai-nilai rohani? Jadi banyak orang sekarang yang kaya, tapi mereka masih berkekurangan. Sebabnya ada korupsi, ada polusi, dan berbagai masalah yang sekarang, suap menyuap, ada pembunuhan, semua karena tuntutan supaya kita tetap bisa bertahan dan mengikuti gaya hidup. Manusia itu kan pasti pengen diakui. Kalau kamu kaya, ya kan, kamu harus punya satu hal yang bisa dilihat. Entah itu wujudnya materi atau kekuasaan dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga ini memberikan gambaran kalian tentang apa yang ada dan bagaimana kita mawas dari sisi spiritualitas. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.